Nilai ASN berakhlak, salah satunya yaitu berorientasi pelayanan. Nah, contoh kasusnya yaitu dalam pelaksanaan pelayanan berita acara pemeriksaan atau biasa disebut dengan BAP di kantor imigrasi, terdapat kondisi ketika petugas kurang peka terhadap pemohon yang telah menunggu lama dan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap tahapan maupun estimasi waktu penyelesaian proses BAP yang sedang ia tunggu. Akibatnya pemohon mengalami kebingungan, merasa tidak diperhatikan, dan harus menunggu tanpa kepastian mengenai kapan pelayanan akan dilanjutkan. Nah, dari kasus yang baru saja saya sampaikan, di sini ada penyebabnya, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran petugas untuk melakukan komunikasi secara aktif kepada pemohon terkait kendala atau lamanya proses pelayanan BAP. Dan yang kedua, petugas lebih berfokus pada penyelesaian administrasi dan pekerjaan internal sehingga kurang memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan informasi dari pemohon. Dan yang ketiga, belum adanya kebiasaan untuk memberikan informasi mengenai estimasi waktu tunggu atau perkembangan proses pelayanan kepada pemohon. Dan yang keempat, pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas komunikasi pelayanan belum dilakukan secara optimal. Nah, itu penyebabnya. Sekarang kita masuk kepada solusinya, yaitu yang pertama, petugas harus lebih proaktif memberikan informasi kepada pemohon mengenai tahapan, kendala, dan estimasi waktu penyelesaian dari permohonan pemohon tersebut. Dan juga yang kedua, menerapkan budaya pelayanan prima dengan menunjukkan sikap ramah, responsif, dan peduli terhadap kondisi pemohon yang sedang menunggu. Dan yang ketiga, melakukan briefing rutin sebelum pelayanan untuk mengingatkan pentingnya komunikatif dan juga penerapan nilai berorientasi pelayanan. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan agar setiap petugas tetap konsisten memberikan informasi yang jelas kepada pemohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nilai akuntabel, saat jumlah pemohon pada kantor imigrasi sangat tinggi, seorang petugas pemeriksa berkas ingin menyelesaikan antrean secepat mungkin agar target pelayanan harian tercapai. Tetapi karena terburu-buru, ia tidak memeriksa secara teliti keaslian satu dokumen pendukung pemohon dan tetap meloloskan permohonan berkas tersebut. Penyebab hal itu yaitu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua adalah budaya menutupi kesalahan, kurangnya pengawasan dan evaluasi, kemudian orientasi pada target bukan pada kualitas, dan yang terakhir adalah rendahnya integritas individu. Maka solusi yang diambil yaitu yang pertama, memperkuat budaya kerja berbasis SOP, yang kedua menerapkan sistem pengawasan berlapis, dan yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi verifikasi data untuk mengurangi kesalahan pada manusia. Baik, selanjutnya adalah kompeten. Contoh kasusnya di sini adalah petugas customer service yang belum menguasai secara menyeluruh informasi terkait persyaratan, alur pelayanan, dan prosedur permohonan paspor. Saat pemohon menanyakan dokumen yang harus dilengkapi untuk kasus tertentu seperti paspor hilang, paspor rusak, atau perubahan data, petugas memberikan informasi yang kurang tepat sehingga pemohon harus kembali lagi untuk melengkapi berkas dan proses pelayanan menjadi baik. Yang menjadi penyebab kasus di atas adalah yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, SOP, dan pembaruan informasi pelayanan keimigrasian. Yang kedua, kurangnya inisiatif untuk memperbaharui pengetahuan terkait jenis layanan atau persyaratan terbaru. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan sharing knowledge atau berbagi ilmu antar pegawai pelayanan. Yang keempat, kurangnya pengalaman menangani berbagai permasalahan pemohon. Nah, yang menjadi solusi dari kasus di atas adalah yang pertama,
mengadakan briefing dan sharing knowledge secara rutin sebelum pelayanan dimulai. Yang kedua, menyediakan buku saku atau checklist persyaratan pelayanan sebagai pedoman bagi petugas customer service atau CS. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan pembelajaran mandiri terkait regulasi serta prosedur pelayanan paspor. Yang keempat, melakukan pendampingan oleh pegawai yang lebih berpengalaman dan evaluasi berkala terhadap pemahaman petugas. Baik, yang berikutnya adalah nilai harmonis, di mana contoh kasus yang dapat diambil adalah perbedaan pendapat antar pegawai dalam pemberian tugas, di mana beberapa pegawai merasa bahwa pekerjaannya kurang adil sehingga memicu adalah sikap saling menyalahkan, kemudian komunikasi menjadi kurang baik dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Atau penyebab dari kasus tersebut karena yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif antar pegawai dalam menyampaikan kendala dan pendapat. Yang kedua, kurang sikap saling menghargai terhadap perbedaan cara kerja atau pendapat dari rekan kerja. Yang ketiga adalah kurangnya empati dan kepedulian terhadap beban kerja rekan yang sedang menghadapi pelayanan yang lebih ramai. Yang keempat adalah ego sektoral, dan yang kelima adalah kurangnya koordinasi dan evaluasi rutin untuk membahas permasalahan yang terjadi saat pelayanan. Solusi dari kasus tersebut adalah pertama, melakukan briefing rutin sebelum pelayanan untuk menyamakan persepsi dalam pembagian tugas. Yang kedua, membiasakan komunikasi yang santun dan terbuka antar pegawai. Yang ketiga adalah menumbuhkan budaya saling membantu ketika ada rekan kerja yang mengalami peningkatan tugas atau beban kerja. Yang keempat adalah menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah dan fokus mencari solusi, bukan mencari kesalahan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus pada nilai loyal yaitu pada saat terjadi lonjakan pemohon paspor pada musim liburan, salah satu loket pelayanan mengalami kekurangan petugas karena beberapa pegawai yang sedang mengikuti kegiatan di luar kantor. Akibatnya, antrean pemohon menjadi panjang dan waktu tunggu semakin. Baik, berikut merupakan nilai adaptif, di mana contoh kasusnya yaitu seorang pegawai senior yang sudah mengabdi selama puluhan tahun merasa sangat kesulitan ketika kantor beralih menggunakan aplikasi digital baru untuk menginput data. Karena terbiasa bekerja dengan cara manual, pegawai tersebut menjadi stres, bingung, dan proses kerjanya melambat. Akibatnya, terjadi penumpukan pekerjaan karena ia harus bekerja dengan cara manual. Penyebabnya yang pertama yaitu sudah bekerja puluhan tahun dengan cara manual sehingga sulit mengubah kebiasaan dari cara manual untuk mengikuti perubahan digital. Yang kedua, ada kecemasan psikologis, takut salah, takut datanya hilang, atau takut merusak sistem komputer karena kurangnya pemahaman teknis. Yang ketiga, menu dan alur dalam aplikasi baru seringkali dianggap terlalu rumit dan kurang ramah bagi pengguna yang terbiasa dengan cara manual. Solusinya yang pertama yaitu memasangkan pegawai senior dengan pegawai muda yang fasih teknologi untuk duduk berdampingan selama bekerja. Yang kedua, menyusun panduan aplikasi yang berisi gambar petunjuk yang harus diikuti. Yang ketiga, memberikan waktu bagi pegawai untuk mencoba aplikasi menggunakan data simulasi. Berikut merupakan nilai kolaboratif, di mana kasusnya yaitu petugas imigrasi sedang mencari seorang turis asing yang bermasalah. Petugas mendatangi sebuah hotel tempat turis itu menginap, namun pihak resepsionis hotel menolak memberikan data manifest tamu karena takut menyalahi aturan internal hotel. Akibatnya, petugas imigrasi kehilangan jejak turis tersebut. Penyebab yang pertama yaitu pihak hotel tidak tahu kalau imigrasi punya wewenang hukum untuk meminta data tersebut. Yang kedua, belum ada hubungan baik atau kontak yang bisa dihubungi antar pihak hotel dan kantor imigrasi. Yang ketiga, perlu menunggu surat resmi dari kantor yang membuat proses menjadi lama. Solusinya yang pertama yaitu petugas imigrasi meninggalkan nomor kontak yang bisa dihubungi ke pihak manajemen hotel di wilayahnya. Yang kedua,
petugas imigrasi mengunjungi hotel dan menjelaskan kewajiban pelaporan data tamu orang asing demi menjaga keamanan. Yang ketiga, membuat grup WhatsApp bersama asosiasi perhotelan untuk saling memberi kabar jika ada tamu asing yang mencurigakan. Baik, sebagai kesimpulan, dilema terbesar dalam penerapan nilai berakhlak di kantor imigrasi muncul ketika pegawai harus menyeimbangkan pelayanan yang cepat dengan kepatuhan terhadap aturan, loyalitas dengan integritas, serta tuntutan perubahan dengan kemampuan adaptasi pegawai. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan stres individu, kemudian konflik internal, lalu menurunkan kualitas pelayanan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Oleh karena itu, solusi yang paling realistis adalah membangun budaya kerja yang berintegritas, memperkuat kompetensi pegawai, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta memastikan sebuah kebijakan dan pelayanan tetap berlandaskan aturan yang berlaku. Dengan demikian, nilai-nilai berakhlak tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari di kantor imigrasi.